Mugi-mugi hadir Bapak Ibu sekalian di Majelis Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pertemuan yang ke-41. Kita kemarin sudah syukuran pertemuan ke-40, nanti setiap kelipatan 40 nanti syukuran. Semoga nanti pas pertemuan ke-80 kita bisa bikin kambing guling. Ya, kalau enggak kambing guling ya tempe guling. Mari bersama-sama kita niati Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang di dalam hidupnya meluangkan waktu menghadiri majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan semoga kita semua min ahlil jannah, amin Allahumma amin. Maka yang paling penting, dan ini berhubungan dengan kajian kita tentang pentingnya noto niat para rawusami. Mari bersama-sama kita noto niat agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita tunaikan tidak hanya sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga kelak akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita. Sebab ada dua perkara yang itu akan memberikan jaminan kebahagiaan di dalam hidup kita. Niki dawuhipun Romo Yai Musta'in. Pertama adalah sedoyo semua yang kita lakukan, niatilah bahwa perjalanan hidup kita ini sebenarnya ngelakokno takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bah jenengan niku seneng, jenengan niku susah, jenengan niku lagi luang duwite, napa lagi mepet duwite, duka niku nembih ngersah napa nembih seneng. Tetapi satu hal yang bisa membuat kita bahagia adalah ketika satu, hidup ini diniati ridho terhadap takdiripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nopo? Hari ini Bapak Ibu hidup kita berat kalau bukan karena rahmatipun Allah. Kalau orang itu ngandelin materi, banyak orang punya banyak materi, tetapi kemudian materi itu justru berbalik menjadi fitnah bagi dia. Tidak sedikit cerita orang yang ketika hidupnya pas-pasan lebih bisa menikmati bahagia dibandingkan ketika dia hidup berkecukupan. Maka untuk mendapatkan kehidupan yang membahagiakan itu adalah hidup yang meniatkan diri ridho menjalani ini sebagai upaya menjalankan takdiripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kok digawe gampang kali Gusti Allah untuk urusan apapun yang baik-baik, maka patutlah kita berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan kita di jalan yang diridhoi Allah, termasuk Majelis Zawiyah Al-Azhar ini. Amin Allahumma amin. Soalnya orang kalau punya masalah, tapi kalau dibolak-balik, tidak ada peristiwa di dalam hidup ini yang terjadi secara kebetulan. Mboten wonten dan rumusnya Gusti Allah rak jarak wonten ku mboten wonten. Sudah. Ya, Ridwan tahu rak jarak. Ini soalnya Pekanbaru, jadi roaming. Ini tadi terbang jam berapa dari Pekanbaru tadi? Tidak ada, kamus kok tidak disengaja oleh Allah itu mboten wonten. Semuanya sudah ketutup. Sampai di dalam laku tasawuf itu jatuhnya piring, jatuhnya sendok,
itu tidak ada yang keluar dari sunnatullah. Maka yuk, siapa yang bisa membahagiakan diri kita kalau bukan cara pandang kita untuk ridho terhadap takdiripun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kali. Nomor dua, supaya hidup kita tenang, hidup kita bahagia, adalah menyadari status kita bahwa sebagai hamba Allah ini tugas kita ikhtiar nih. Udah usaha semampunya. Boten usah kakean target. Misalnya Mas Labib punya target, saya umur 22 tahun harus nikah. Ternyata pacar durung duwe. Ya. Akhirnya napa? Burung duwe Bib. Yang tiang langsung melek. Oke. Nanti Bu Eni punya banyak stok nih. Oke. Asli nanti impor dari Wonogiri, Mas. Nah, tonggone Mas Andri jarene akeh. Ya, mungkin be 22 tahun saya harus nikah. Akhirnya begitu 22 tahun nikah belum, pacar ndak dapet. Akhirnya nopo? Kita kecewa. Kenapa? Karena target kita sendiri. Bukan berarti Islam melarang kita punya plan, punya rencana, boten. Cuman yang jadi masalah, persoalan di dalam hidup muncul ketika kita sudah mulai memprotes rencana yang kita buat. Padahal Gusti Allah ndak ada kok cerita Beb, 22 tahun kudu nikah. Oke, pengen napak tilasi karena Pak Hendri dulu nikahnya umur 18 tahun. Betul ya Pak? Oh iya. Ya. Nanti saya ketika sudah kerja, maka 1 tahun setelah kerja harus punya rumah, harus punya. Siapa yang mengharuskan itu siapa? Kecuali kalau kita sudah siap dengan segala resiko bahwa al-insanu bitafkir wallahu bitadbir, bahwa manusia sekedar merencanakan tetapi realisasinya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeten iki nek kalau kita praktekkan di dalam hidup enak. Umpama kok caleg duwe rumus ngoten, Pak. Bangsal rumah sakit jiwa gak ada ditambah akeh-akeh gitu. Kan gitu. Kan faktanya begitu toh. Karena betul Pak Amin. Nah, kalau KPU yang bilang iya berarti sahih. Itu. Saya cuma lihat di berita, Pak, bahwa nanti menjelang pemilu akhir, bahkan sekarang ini bangsal rumah sakit jiwa itu kenapa? Sudah disiapkan. Gitu? Nah, maka sebenarnya persoalan di dalam hidup itu bukan Allah yang bikin, tetapi kita membuat rumus dan pada saat itu kita merasa bahwa rumus kita mampu menandingi apa yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka yuk Bapak Ibu, kita membungah hati kita. Urip niki digawe seneng. Urip niku digawe seneng. Pas lagi ora seneng niki kira-kira Gusti Allah niki mau ngasih kode nopo nggih? Allah kira-kira ini mau ngasih pelajaran nopo nggih? Kan gitu. Maka ayo bareng-bareng saya mulai dari pribadi saya, eman-eman kalau perjalanan hidup kita tidak kita hadirkan kebahagiaan itu sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi amin. Sampai baris berapa kemarin? Sampai berapa? Saya mulai dari innamal a'mal mawon nggih. 5 betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam.
Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya nilai dari suatu amal itu terletak kepada motivasinya, niatannya. Makanya tidak sedikit amal perbuatan hanya berhenti pada aspek duniawi, tetapi tidak sedikit amal sepele tetapi nyambung sampai dengan kehidupan akhirat. Contoh, niki podo-podo kopi. Niki podo-podo kopi. Ketika panjenengan ngunjuk kopi, hanya sekedar pengen ngopi. Ini selesai. Kita akan dapat enaknya kopi. Tapi ketika kita minum kopi kok ada niat satu, niat nyenengno orang lain yang bikinkan. Kita minum kopi, siapa tahu meripat nih rodok nyengkal, malam ini bisa merampungkan kerjaan. Poso-poso ngopi, jangan-jangan dengan ngopi meripat betah melek bisa tadarus. Akhirnya nopo? Akhirnya sama-sama minum kopi, ada yang minum kopi ngenak rokok, tetapi tidak sedikit orang ngopi ternyata justru bisa menghantarkan kepada rahmatnya Allah. Sama-sama minum air putih misalnya. Niat minum air putih hanya sekedar ngombe, selesai. Ngobati haus, selesai. Tapi ketika minum, lalu diniati, ya Allah, ternyata rahmati Gusti Allah ini luar biasa. Bisa nelen air. Pancingan kan sakit itu. Gitu? Ya Allah, nikmatnya gorokan sehat. Akhirnya nopo? Minum air supaya serae hilang, iso ngaji. Minum air supaya mangke awake seger, iso nyambut gawe. Nyambut gawe mencari uang halal buat nafkahi istri, uang halal buat bayar SPP-nya anak. Sama-sama dari minum air. Makanya kualitas toyo, kualitas amal itu tergantung kepada niat kita. Dan ini pentingnya kita menata niat. Coba, jenengan kalau sama-sama kita sampai ke 41. Ini semakin mendekati milad, mendekati miladnya Zawiyah Al-Azhar tanggal 10 Agustus nanti. Saya lagi kemarin sudah otak atik matuk niki mangke mugi-mugi mangke kelaksanan lah merayakan miladnya Zawiyah niki. Kula nembe ngitang-ngitung niki badhe ngundang sinten. Badhe ngundang sinten makane dinten Kemis kula sowan ten bebasan kalau Bib Umar badhe nyuwun pandangan mangke ulang tahun Zawiyah. Masa nek ulang tahun Zawiyah kan boten tiup lilin to Bu, nggih. Masa ulang tahun Zawiyah tiup lilin ya Pak Pur ya. Apa potong kue? Nah Pak Pur kalau ulang tahun potong kue juga Pak. Saya enggak ngebayangin Pak Pur nyanyi happy birthday ya. Nggih, potong kambing pasti Bu. Nggih, mbok diguling, mbok digoreng nggih. Oh, niku ilmu ben boten prengus niku. 41 pertemuan kita sampai dengan hari ini. Kulo terus terang boten wantun matur. Efek yang panjenengan rasakan apa? Kalau saya pribadi ya Allah, ternyata Gusti Allah niku nek wis nata dualan niku enake boten kantenan. Enak terus minimal jenengan angsal bocoran mriki kula loncat kedik niki misalnya niku ijazahe Mbah sinten kewagian niku ijazah ammah niku maos ya Hayyu ya Qayyum niku nek wani maos ping 100 sak majelis
Ya Hayyu zat ingkang menghidupkan, ya Qayyum zat ingkang ngatur. Jadi kan nek pengen uripe diatur kali Gusti Allah. Nggih. Turune Mbah Hanan kewagian niku kon ngatah-ngatahaken maos ya Hayyu ya Qayyum ping 100 sak majelis. Nggih, sak majelis. Sak majelis niku artosipun napa? Sak lenggahan niku maos ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Yakin hakul yakin uripe ditata kali Gusti Allah. Umpama duwite cekak tapi nek wis ditata kali Gusti Allah niku sembuh dalane ndelala. Nggih. Pak niki kula sampun ping 100 mboten kabul-kabul ping 1000. Ya. Pak mboten kabul-kabul 10.000. Lho pancen ngoten kok ngendikane niku kok. 100 mboten kabul kon nambahi nule. Ping 1000. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum niku mboten ngantos gangsal welas menit niku pun rampung niku. Nggih. Misale Pak Pur numpak NMAX metu kok ngomah ngeterno putrane mriko bolak-balik wis entuk 10.000 Pak Pur. Nggih to? Pak Pur biasane wiridane napa, Pak? Ya fulus, ya fulus, ya fulus. Ya. Oke. Niku lho. Nggih. Niku. Artosipun napa? Artosipun ketika kita saya merasakan dalam hitungan matematis, dalam hitungan kalkulasi kula niki. Ada banyak sekali keajaiban-keajaiban duka nih Gusti Allah ning ngatur niku enake mboten kanten. Hanya kalimat satu. Tidak ada alasan kita tidak syukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Sebab nopo kehidupan kita niku takarannya sudah pas banget. Boten bakal kurang bahkan luwih. Huwa aghna wa akfa niku takarannya sudah pas. Makanya innamal a'malu binniyati sesungguhnya kesempurnaan, sesungguhnya nilai, sesungguhnya bobot suatu amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Apa yang didapatkan seseorang yaitu sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau panjenengan sama-sama mengeluarkan uang 100.000. 100.000 niku mau sekedar wis seneng-seneng, nggih, jenengan angsale seneng-seneng. Tapi ketika 100.000 iki nek tak seneng-seneng dhewe dengan tak tukakno gorengan bareng-bareng banyak yang menikmati. Sing menikmati sehingga sehat, nek sehat nyambut gawe, nek nyambut gawe kepenak sehingga keluarga niku akhirnya kemana-mana. Makanya sering kan dalam aturaken kalau panjenengan ngibadah sing perlu dilatih niku boten bagaimana kemudian kita memperbanyak prestasi itu agar dilihat orang, tetapi bagaimana supaya ibadah kita niku tumus. Ya Allah kinten-kinten sholati kula niku jenengan tampi napa mboten. Kalau orang sudah punya pikiran begitu, tidak punya ruang dan tidak punya energi untuk mengoreksi orang lain. Oke? Napa sing kula ibaratake napa nika? Arem-arem kemringet. Wede nggawa arem-arem kebun binatang Mangkang to, Pak. Lagi mlebu ning gone kebun binatang wis wede ngojaki ternyata peliket kabeh. Sama, kita selama ini ngerasa manggone baju koko. Nggih. Manggone baju koko Allah. Ya terus takbir sampai nyentang sampinge kok ini. Nggih. Makanya kalau kita pengen lihat sebenarnya ibadah-ibadah kita itu baik apa tidak, lihatlah bagaimana cara orang berakhlak kepada sesama. Wonten tiyang ngamal gitu, wow, niku subhanallah, 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 brotol kabeh guati tasbih malih, subhanallah.
Tapi isine nopo? Isine lek ketok ora tau nyekel tasbih lek. HP-an ae. Wah, akhirnya mulai ngoreksi uang ngorek. Itu bisa dipastikan bahwa prestasi ibadahnya di hadapan Allah tidak baik. Oke? Sebab apa? Sebab orang yang menyeimbangkan antara khauf dan roja, antara optimis dan pesimis bakal ditompo kali Gusti Allah. Niku pasti dia akan mencoba untuk nopo noto awake dhewe piye. Oke? Maka bobot suatu amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in manawah, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Nek jenengan niatan itu berhenti pada aspek duniawi, ya selesai. Masih ingat di awal-awal zawiyah kula cerita ketika ada 2 orang mau berangkat haji, uang sudah disiapin, yang satu siap-siap berangkat haji. Yang satu ngelihat tetangganya, loh masak kok enak. Akhirnya ternyata yang dimasak itu bangkai keledai, wani bumbune, wonten Bu Suci wonten niki. Wonten. Soalnya wingi kan komen niku nek sing masak wong lanang wani bumbune. Wani gedene gitu. Makanya Bu, jangan ngertos dek wingi niku Bu, mangan sate 2 tusuk niku rasanya koyok mangan sate 10 tusuk ten warung. Soalnya Najib niku jadi ben cepet mantep jadi gede akhirnya ngiris ya niku. Okay. Persoalan niku mateng tenan pun boten nek wis kecampur kecap boten kroso. Dalam akhir boten kaone boten gara-gara sate. Kaone gara-gara wonten sate, Najib niku milih balung dikecapi. Balung dibakar dikrokoti, Bu. Nah niku lho sing marake kecuali nek diprestosik ngono kan. Coba ada 2 orang tidak jadi haji gara-gara nopo? Duitnya dipakai buat bantu ya Allah rek, mosok kene meh kaji ada tetangga untuk makan aja ndak bisa. Duitnya akhirnya kemudian dinafkahkan, sementara yang satu tetap berangkat haji. Siapa yang diimpeni Rasul mendapatkan haji mabrur? Orang yang tidak jadi berangkat haji gara-gara uangnya. Jadi jangan meremehkan berbuat baik kepada orang lain. Ya. Sebab apa? Sebab niatan kita berbuat baik kepada orang lain itulah yang lebih cepat mendatangkan rahmatipun Allah Subhanahu. Ya. Cuman tidak sedikit orang itu berpikir bahwa yang menghantarkan kita ke sana itu ya Allah. Yang menghantarkan kita ke sana itu puteran tasbih niki. Tapi kita seringkali mengabaikan kalau niatan kita baik. Cobi, sing sering kula contohaken jenengan dugi mriki. Ini para muhsinin semua yang betul senek-senek menika. Nek jenengan niati, bensin ngaji ki kerasan. Bensin ngaji ki iso ngemil. Alhamdulillah iso sedekah teng kene majelis ilmu. Lho ngeten iki tidak hanya berhenti di sini, tetapi biarkan ono klenyem, ono gethuk, ono iki apa Pak? Botok. Iki apa Bu? Ono gosari. Tak kira botok ra ono segone. Gitu. Ini tidak hanya berhenti sebagai amalan duniawi, tetapi kelak di akhirat ketika panjenengan hadirkan ini dengan niat yang baik pun lemah teles, mugi-mugi Gusti Allah engkang bales. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pertanyaan tidak untuk dijawab tapi untuk dijawab sendiri-sendiri. Adakah yang hadir ke zawiyah sampun noto niat tapi duit napa mboten duit tapi uripe dereng ditoto kali Gusti Allah? Adakah itu? Niku pertanyaan piyambak-piyambak. Sebab napa?
Sebab man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Jannah niki maknanya mboten namung swarga. Orang yang dalam hidupnya mikirkan majelis ilmu, mikirkan niki. Sampai begini, Pak. Kan salah satu dari sekian banyak donatur, salah satu donatur niki, ada salah satu habaib tanya saya begini, gimana Ustaz? Zawiyahnya gimana? Alhamdulillah lancar. Sampai ngomong begini, tidak usah sungkan-sungkan apapun kebutuhannya, sampaikan ke saya. Saya akan cukupi. Cuman saya terus bilang, nek sami-sami nyukupi, ya makin mending gue ngurun-ngurun semen masjid gitu loh. Tanya, gimana? Kalau misalkan ada yang butuh, sampaikan ke saya. Cukup lisan atau lewat WA saya cukup. Makanya itu yang saya bilang, jualan boten kanten. Okay. Yang penting apa? Jadi tugas kita hanya menata niat Gusti, kula niki niat istiqomahkan majelis menika, mugi-mugi panjenengan toto hidupnya keluarga besar Zawiyah Al Azhar sing saged istiqomah temriki niku akan ditoto kali Gusti Allah. Okay. Nah, maka wa inna malikul limriin manawa. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, diniati untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya benar-benar dalam naungan ridho Allah dan Rasulnya. Okay? Hijrah niku mboten namung hijrah-hijrohan. Okay? Pakaiannya hijrah tapi akhlaknya dereng hijrah. Contohnya, okay? Semangatnya hijrah tetapi ilmunya dereng hijrah. Tadi Pak, habis maghrib ini jagung sama Pak Hendri sama Pak Ari. Saya cerita yang kajian Selasa pagi saya di Gerak Estetika itu. Ya Allah, rumah kalau dari luasan itu kan jauh lebih besar di Aurora. Tapi subuh niku full. Ibu-ibu full. Semangat untuk menimba ilmunya niki luar biasa. Makanya saya cerita lah yo, parkiran mobil di masjid kok kayak mau ada peringatan Isra Mi'raj, Pak. Mau manjang gitu kan. Dan jamaah itu full. Sama dengan kita. Sementing kita ingin berubah dan itu semata-mata mencari ridhonya Allah. Nggak usah kalau kita sudah Allah itu menjadi orientasi. Niat kita itu niat pengen jadi orang baik. Nggak harus menjadi orang baik ngebuk koncone mboten usah. Mboten usah. Sebab apa? Sebab Allah yang akan menata hidupnya. Wa mangkanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang di dalam hijrahnya ila dunya semata-mata karena dunia, yusibuha. Awim ro'atin yang kehuha fahijratuhu ila mahajaro ilai. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu semata-mata hanya karena duniawi. Awim ro'atin yang kehuha, utawa karena semata-mata senang bojone ayu terus dikawini, fahijratuhu ila mahajaro ilaihi, maka hijrahnya itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita hanya pengen dapat duit, ya duit tok yang kita dapat. Kalau kita menikahi seorang perempuan, lalu kemudian kita cuma niate wis pokoke engko bar nikah wis halal, wis tidak ada nilai yang kita hadirkan. Istri adalah amanah Allah, anak adalah amanah Allah, gitu kan dibolak-balik. Yang sering saya contohkan, tinggal rumah tangga kita itu masuk dalam kategori yang Mbah Nabi Adam, nopo Nabi Nuh, nopo Nabi Musa, nopo Nabi Muhammad. Lah jenengan kategori pundi? Mboten usah dijawab. Mboten usah dijawab. Memang wong nikah niku nggih ngoten niku.
Wonten sing tipe Nabi Adam begitu nikah entuk sertifikat, entuk BPKB, romahe ana kolam renange, cibrungan rampung. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Jadi nek wonten sing nikah langsung warisane akeh. Nggih, apa meneh sing dinikah iki anak tunggal, bapake wis loro. Ya. Setunggal wonten sing tipe ngoten. Wonten sing tipe Nabi Nuh. Tipe Nabi Nuh napa? Ana wong lanang diomak amuk karo sing wedok. Tapi ngoten niku sing tipe nomor kalih kadose mboten wonten. Ampun ngomong kathah, Bu. Tak cegati dhisik ngene. Wonten apa mboten kuatah. Repot. Nggih, malah mangke akeh tersangka malah. Ana wong lanang diomak amuk karo sing wedok meskipun sing diomak amuk ngoten ku biasanya rada bakat dadi wali. Nomor 3 wonten sing tipe keluarga niku kados Nabi Musa. Nabi Musa dari nikah sampai pecate nyawa niku memang godaan itu godaan terbatas secara materi. Nek Kanjeng Nabi kumpulan dari itu semua. Terus Kanjeng Nabi ku mboten diomak amuk, tapi Kanjeng Nabi niku tipe sosok yang sayang banget. Jadi nek delok Sayyidah Aisyah niku kok cemburu. Nggih. Ngoten niku Kanjeng Nabi pinter oleh golek cara piye carane dia itu ndak kepikiran macem-macem. Jadi nek jenengan misalnya duwe bojo, bojone cemburu, kok jenengan pinter golek atine, "Dik, ayo ning Upton yuk." Nah, bisa cocok. Ibu wis diajak ning Upton durung, Mas? Belum. Bu Eni jenengan badhe diajak ten Upton nonton film ten bioskop. Nggih. Atis, betul selimut, Bu. Atis ya deh. Nggih. Niku. Ini koreksi buat kita semua sih, tidak ngoreksi. Jadi niki pesan-pesan yang disampaikan di dalam Tuhfatul Mardiyah niku bukan pesan saya kepada panjenengan. Tetapi ini menjadi renungan buat kita. Eman-eman kalau dalam jam 7, jam 8 kita keluar kerja, lalu kemudian hanya menjadi rutinitas. Kalau niku nanti didhawuhi kali kiai saya gini, "Le, bukan ini cocok nopo mboten kagem jenengan." Dan ini sudah saya praktekkan sekitar 6 tahun, 7 tahun. Sing marake wong nyambut gawe itu kesel. Yang bikin orang kerja itu capek. Niku. Biasanya karena rasa syukurnya itu yang harus diperbaiki. Sebab nopo jenengan kerja jempalian, kesel protes ngeten-ngeten. Betapa banyak sedulur-sedulur kita harus jempalian, ngelamar sana, ngelamar sini, nggak kunjung diterima. Dan jenengan lembur bayaran. Gitu. Jenengan lembur bayaran. Dan wonten sing lembur gawe lamaran rak dadi-dadi. Wis ngono gawe lamaran bar-barane laptopnya malah restart terus. Padahal sudah deadline. Coba. Maka kalau kita sibuk dikit, syukuri. Itu jalannya Allah. Kalau niku sampai ngeten, seingat saya. Kalau misalkan ada WA, ada keperluan ngeten, kalau bisa saya balas meskipun telat. Sebab nopo? Ini bagian dari jalan rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka perjalanan duniawi kita ini eman-eman kalau hanya berhenti sebagai aktivitas dunia dan itu tidak sampai kepada kehidupan akhirat. Saat ini kalau contoh akan mawon, mak-mak, ibu-ibu. Kalau paringi contoh jenengan sing profesinya menjadi ibu rumah tangga. Sing jadi ibu rumah tangga, ya Allah, Bu. Tiang estri niku nek masak. Lagi wae niat
Gusti kula badhe masakkan suami, masakkan anak-anak supaya mereka sehat, suami bisa bekerja. Ngoten niku Bu. Ganjaran niku boten kanten. Kados jenengan salat sunnah 10 tahun. Boten namung mak, lho kok mosok malah. Ya apa jenengan niku Iki angel rada angel kandanan iki. Kok mosok niku lho. Angel iki. Oh Masya Allah. Oh gitu. Mosok nu Masya Allah. Oh masa lu. Aduh Pak Saban saking husnudone niku lho buat. Nggih. Sampai dingendikaaken niku kan wonten tiang estri masak lajeng kok kemringet setunggal keringet niki direbut kali 10 malaikat. Apa bener nih misalnya Bu Suci masak sampai gembrobyos, kalau malah kerungu-kerungu Bu Suci ini nek masak jadi kalungan anduk kok. Nggih. Aja dianduki Bu, kok malaikate rak keduman Bu. Nggih. Makane nggih, gawe dapur niki nek perlu kei napa? Mboten dikai asir rak kemringet malah jenengan. Gendeng seng. Gendeng seng. Kai gendeng seng mboten usah kai jendela gitu. Artosipun apa? Artosipun seorang istri saja goreng tempe, masak nasi, masak sayur asem kali botok niki. Nggih. Oke, kula penasaran loh. Bar iki ajeng tak buka, tapi karek siji yo, Pak. Nggih, mboten Pak sampun gitu. Nggih. Coba jenengan masak botok tapi diniati mangke anakku ben esuk sekolah, gawekno bekal. Niku ganjarane mboten kantenan. Nek diniati niat ibadah. Beda nek niate niku uang makan rak sepiro njaluke neko-neko kan. Wong ngeki dhuwit 500.000 bendina pen njaluk daging karo ayam. Lu ayame tonggo apa piye kan ngoten ta? Nah niku. Makanya saya kalau membuat formula jenengan niku nek pengen bojone jenengan ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika hak dan kewajiban tertunaikan. Kalau seorang suami bisa ngasih nafkah dan memadai, lalu panjenengan bilang, "Bu, sing ikhlas ya, Bu." Kalau haknya panjenengan berikan, pasti dia akan ikhlas. Tapi kalau misalkan uang makan, Bu, iki 300.000 sesasi cukup rak cukup no. Kalau tangkletik kira-kira garwane jenengan ngomong, Bu, 300.000 cukup rak cukup no. Jenengan jawabnya berpon. Masa ODW. Masa ODW jadi. Ya, gua lah ternyata bos itu. Pertanyaannya dibalik sekarang. Tapi kalau yang masak istri harganya berapa? Tak kandani Bu. Nah saat niki nek wong lanang masak piyambak. Tapi diniati napa? Makanya saya itu ar-rijalu qawwamuna niki pesen kagem tiang-tiang jaler termasuk kula. Ketika Allah itu menyebut ar-rijalu qawwamuna ala, maka wong lanang itu harus ngayomi dan ngayemi. Ora mung gayemi mawon ngoten lho. Kalau Allah menggunakan qawwamuna ala, itu berarti wong lanang mboten angsal mendominasi wong wedok. Lah kok sithik-sithik wong lanang apa meneh wis diapalan dalil. Sapa wonge wong wedok sing lanang jaluk kok ditolak plototi malaikat sampai tekone subuh. Cuma dan delalai apali pas iku. Ngeten. Jangan, Pak. Nggih. Maka intinya napa? Jaler kali istri sama-sama mendapatkan pahala besar jika keluarga ini kita jadikan
sebagai amanah saking Gusti Allah. Pak, lha nek wonten kurang-kurang sithik, mboten napa-napa wong pancen Gusti Allah niku litaskunu ilaiha. Gitu. Sakinah itu bisa dibangun setelah napa dijalani. Nah, pramila saking punika awim ra'atin yang kihwa fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Makna dari kalimat ini ai jazauhu. Balasan yang diberikan oleh Allah ya sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau panjenengan masa itu niat karena ibadah untuk keluarga, maka pahalanya akan berlipat ganda. Tapi kalau masa itu hanya sekedar dados rutinitas, cubi jenengan nek saged ningali bagaimana Rasulullah itu memberikan keteladanan bagi kita. Sayyidah Aisyah saking capeknya tidak sempat masak kagem Rasul. Rasul mengendap-endap, jangan sampai istriku itu terbangun. Rasul ngoleni tepung bikin kue sendiri pelan-pelan, jangan sampai Sayyidah Aisyah niku mireng. Nggih. Sebab napa Kanjeng Nabi mboten pengen ngrepoti garwanipun. Begitu Sayyidah Aisyah terjaga dari istirahatnya dan melihat dan mendapati Rasulullah itu sedang ngoleni tepung bikin nangis. Lah nopo Kanjeng Nabi jenengan kok ndak membangunkan saya? Ndak, sampean lagi istirahat. Saya tahu bahwa sampean itu capek. Jadi Kanjeng Nabi niku ndelok sing wit napa garwa niku dereng nyiapin masakan niku nek perlu angkat sendiri. Ade umatnya Kanjeng Nabi pripun, Bu? Dibanting jare. Yo. Niki kok ibu-ibu kok galak-galak ternyata. Nggih, cek kira-kira deh ono wong lanang teko gitu. Niki umatnya Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi nglimpe jangan sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Tapi nek umatnya Kanjeng Nabi teko bareng nang ngene meja. Masakan gak ono. Delalai sing wedok niku lagi masak nasi lalin jeglekno. Nggih. Niku nek kira-kira umate Kanjeng Nabi wong wedok turu wae kan gitu. Nah, maka maksudnya ai jazau balasan kita itu nggak sesuai dengan saya 1000% yakin hakul yakin. Sekolah dari apa itu? Jadi apa itu namanya di ya. Saya selalu membuat semangat. Selalu ada solusi pada setiap niat baik. Bapak Ibu, seperti perjuangan kita, mboten mungkin panjenengan niat saya hadir ke majelis zawiyah ini kemudian semua orang sepakat. Mboten. Mboten. Tugas kita adalah noto niat, tugas kita adalah melakukan kebaikan, tugas kita adalah istiqomah. 1, niat. Nomor 2, lakukan kebaikan. Yang ketiga, istiqomahkan. Mangke Gusti Allah yang akan memberikan hasilnya. Niki maksudnya apa? Ai jazau inna khairan fa khairun. Orang yang di dalam hidupnya itu melakukan dengan niat yang baik fa khairun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa inna syarron, dan sesungguhnya dalam setiap niat buruk fa syarrun, maka dia akan mendapatkan keburukan. Itu kok apa pakai huruf apa itu? Sin atau apa itu? Oh, ada kalau di kitab saya ini titiknya kurang itu kayaknya. Faniyatul mar'i.
Tenggiri jenengan apa? Nun. Nggak ada titiknya. Nah, ini kalau saya cocok-cocokkan dengan siaknya ini, faniyatul mar'i khairun min amalihi. Ternyata niat itu jauh lebih bagus daripada amal itu sendiri. Jenengan sholat sunnah diniati, ya Allah, kulo sadar sholati kulo ini kadang hutang-hutang. Allahu Akbar kelingan jemuran. At-tahiyyatun mawis tak jeglek nopo durung. Oke. Oh, anu Bu, nembe mawon ngoten. Oh, denjing pas subuhan kelingan. Lho iki mau tak jeglek kok tak durung ngono. Nggih. Maka kalau orang itu melakukan amal, makanya jenengan yang damel amal saya, kali diniati ya Allah, kula niki ngamal menika kagem nambali kewajiban-kewajiban sing dereng sempurna wonten ngarsa panjenengan. Ya Allah, saya niat sholat sunnah, qobliyah ba'diyah. Ya Allah, kula sholat tahajud. Ya Allah, kula sholat witir. Ya Allah, kula sedekah. Ya Allah, kula niki kali diniati napa? Nembeli kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan secara sempurna. Faniyatul mar'i khairun min amalihi, niat seseorang itu lebih baik dari amalnya. Wa ikhlasun niyati, dan keikhlasan niat lam yazal syar'an aman lima qoblana. Wa ikhlasun niyati lam yazal syar'an aman liman qoblana. Dan tuntutan untuk mengikhlaskan niat itu sudah menjadi syariat dari dulu. Summalana min ba'dihim, kemudian berlanjut di dalam era kita sekarang. Jadus dari dulu Allah itu sudah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sing angel niku ikhlas. Artosipun pripun supados inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan ini yang tahu hanya diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Makanya kenapa sering saya sampaikan di sini. Ketika panjenengan memiliki prestasi ibadah, jangan lantas bangga dengan prestasi itu. Karena bisa jadi kebanggaan kita terhadap amal ternyata justru menggugurkan keutamaan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita masing-masing. Yuk, kapan panjenengan di dalam hidup ini bisa noto niat? Insya Allah jalan keluar akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, para rawuh sami, ayo bersama-sama kita menata niat kita, seluruh yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semuanya bisa punya nilai ibadah. Panjenengan punya sepeda motor itu bisa cuman jadi tumpaan, tetapi sepeda motor ketika panjenengan pakai buat ibadah, buat memudahkan langkah panjenengan ke masjid, buat memudahkan panjenengan silaturahim, maka niat itu yang akan menghantarkan sepeda motor ini kelak akan menjadi penolong kita di akhirat. Ketika kita punya uang, lalu kita niatkan, ya Allah, Engkau telah cukupkan aku rezeki. Lalu uang ini panjenengan zakatkan, panjenengan sodakohkan, panjenengan infakkan, panjenengan buat bantu orang lain. Maka uang ini tidak hanya sekedar angka, tetapi menjadi investasi akhirat yang akan menolong kita di akhirat kelak. Istri kita bisa menjadi surga bagi kita dan bisa menjadi neraka bagi kita. Tergantung pada bagaimana kita menyadari bahwa ketika kita dulu sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kula niku kadang nek wonten kejadian-kejadian cilik yang harus keluar uang, saya itu kadang mikir,
Apa ini kompensasi? Saya ini punya anak, tapi tidak saya perhatikan. Urusan kerja duwe waktu, tapi urusan halan-halan healing-healing sama anak tidak punya waktu. Oke. Maka ayo, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini menjadi ladang akhirat kita. Maka menjadikan aktivitas duniawi kita yang mampu menghantarkan kita kepada kehidupan akhirat, kuncinya adalah kepada niat. Niat bagaimana seluruh aktivitas, seluruh aset yang kita miliki dapat menghantarkan kualitas terbaik kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo niatkan, duit harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Anak harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Istri harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Rumah harus mendekatkan diri kepada Allah. Tanah harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini semua bisa dilakukan ketika seluruh yang kita miliki kita niatkan ibadah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat perjalanan hidup kita menjadi ringan. Ya Allah, hidupku kok berat. Bisa jadi beratnya hidup kita karena Allah sedang nguliti dosa-dosa kita, mengupas dosa-dosa kita. Ketika kita dibahagiakan oleh Allah, bisa jadi itu cara Allah memberikan kebahagiaan, menghadirkan kebahagiaan karena rasa syukur kita atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Satu kata kunci, di dalam niat baik selalu ada jalan dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dalam hidupnya takwa kepada Allah, menjadikan hidup itu sebagai ibadah, menjadikan hidup ini sebagai niatan untuk mengabdi, maka janji Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan solusi dalam setiap kesulitan yang ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan insya Allah, kalau Allah sudah kasih jalan keluar, jangan lihat kedahsyatan jalan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan semoga kita semua, wabil khusus keluarga besar Zawiyatul Azhar, senantiasa istiqomah dengan niat yang baik, dengan niat ibadah, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal barakata wal yusrata wal ma'unata. Ya Allah ya Rabbana istaqim hayatana biniyatin sholihatin wa biniyatin mustaqimatin li ibadatina wa li taqarrubina ilaika ya arhamar rahimin. Yassir lana umurana wa hasir maqasidana wa qdi hawaijana. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.